Hari ini saya ketemu Mas Andre ya. Saya salah satu konsumen loyalitasnya Mas Andre. Ya, teman-teman kenalin, ini Mas Andre. Sapa dulu Mas Andre. Halo, nama saya Andre. Iya kan, orangnya ganteng. Jadi di balik kegantengan saya itu ada Mas Andre yang super ganteng. Saya mencoba visit bisnisnya beliau. Alhamdulillah. Ini usahanya dia, teman-teman. Jadi sebuah potong rambut atau kalau di Pekanbaru itu barbershop. Gitu. Ini anak muda berbakat. Nanti kita ngobrol sama beliaunya ya di Sambi nih gitu ya kan. Mas Andre coba cerita dong gimana mulai karirnya. Mulai dari mana dulu kita nih Mas? Sampai akhirnya punya usaha sendiri. Ya, asal mulanya sih kemarin kursus dulu ya. Dari kursus sempat belajar. Habis itu ya, kemudian sempat kerja sama orang juga sih sebelumnya. Tapi kemarin di Batam, di Kepulauan Riau. Jadi saya memulai di Pekanbaru ini baru 2 tahun ini lah Mas. Kalau di barbershop saya memulai kursus kemarin 2017. Tapi kalau untuk ukur zaman dulu masih sering pakai gunting ya teman-teman. Itu dari masa SMA lah. Tapi kalau untuk mendalaminya 2017 itu saya kursus di Batam. Terus kemarin sempat 2017 sampai 2020 akhir kerja di sana. Habis itu masa-masa Covid lah kami pindah ke Pekanbaru. Akhirnya itulah nyaman kayaknya di Pekanbaru. Akhirnya sekarang menetap di Pekanbaru. Dan alhamdulillah sekarang udah bisa punya tempat sendiri. Jadi teman-teman, Mas Andre ini dulu juga awalnya kerja sama orang ya. Jadi kalau saya bilang bahwa setiap orang itu punya passion, termasuk nanti teman-teman yang lihat video ini ya bisa ngikutin jejaknya Mas Andre. Dia memang hobinya motong ya Mas, nyukur kalau bahasanya beliau gitu ya, motong rambut gitu kan. Ditekuninya pernah ikut sama orang juga gitu ya, tapi saya ngelihat Mas Andre itu bagus, komunikasinya bagus, pelayanannya bagus, sampai suatu saat beliau punya niat buat usaha sendiri. Mas, gimana ceritanya bisa buat usaha sendiri? Ya awalnya nggak berani juga sih Mas, soalnya kan kalau buka usaha itu perlu modal yang besar gitu kan. Tapi setelah dijalani, setelah sudah punya banyak customer, udah banyak pelanggan, kayaknya udah bisa buka sendiri kayaknya. Awalnya sih takut sih Mas, keluar dari zona nyaman ya. Iya, keluar dari zona nyaman ya, gajian gitu ya. Iya. Awalnya itu ya kira-kira kalau buka sendiri, kira-kira ada orang yang datang nggak gitu kan. Habis itu kita mau buka kan perlu biaya besar juga kan. Dan awalnya kita buka di rumah juga ya, kayak hari libur kita nyukur di rumah, dapat nyukur 3 orang, 4 orang. Tapi punya kita sendiri gitu, kerjanya lebih enjoy, lebih santai. Saya juga ngikutin ya fasenya Mas Andre dari di rumah, kemudian keterbatasan saya datang, kemudian sulit parkir. Akhirnya 1 bulan kalau nggak 2 bulan itu kita di rumah. Kemudian memberanikan diri buat usaha sendiri. Ini adalah satu keputusan yang luar biasa kalau saya ingin sharing sama teman-teman buat hari ini. Teman-teman kalau yang pingin usaha, kalau nunggu sempurna nggak ada ya Mas Andre. Menunggu modal banyak. Yang paling penting itu tekad, keberanian kita untuk memulai. Saya lihat kalau Mas Andre slogannya ini barbershop demokrasi ya. Bersama dari kita untuk kita. Beliau ini berani pindah adalah ketika beliau itu sudah punya customer loyal. Sebenarnya yang dibangun itu adalah personal branding. Kalau hari ini teman-teman sedang kerja, ya bangun aja personal branding sehingga teman-teman punya banyak link lah, punya banyak teman gitu. Teman-teman. Jadi kalau kerja itu saran saya adalah 3 tujuannya. Yang pertama cari uang. Ya Mas Andre. Iya, pasti. Yang kedua kita cari relasi ya. Itu yang ketiga adalah cari pengalaman. Nah Mas Andre ini melakukan 3 hal itu gitu. Rencana Mas Andre yang besar apa Mas? Ingin membangun usaha lebih besar lagi sih. Iya, caranya kita harus punya teamwork. Harus punya tim. Iya. Rencana mau cari teman kerja biar lebih bisa banyak dapat pelanggan. Jadi ditanya, Mas apa bedanya potong rambut sama Mas Andre sama di tempat lain? Ya, yang datang sini pasti akan balik lagi. Lihat teman-teman. Ya, teman-teman boleh buktiin kalau datang ke Pekanbaru ya. Nanti saya kasih kontaknya. Mas Andre ini cukup private orangnya ya. Jadi dia nggak nerima semua orang. Ya, jadi kalau di dalam teori marketing itu beliau itu punya spesifik yang khusus. Ya, barbershopnya itu nggak dibuka semua, dibuka kecil aja hanya untuk traffic khusus gitu. Memang ya, sih saya rasain juga kayak gitu. Saya beberapa kali selingkuh ya tetap aja balik lagi gitu. Karena saya punya prinsip kerja tuh ya biar satu yang saya cukur hari ini tapi datang lagi dibandingkan 5 orang tapi mereka ya nggak membekas datang ke sini.
Ya berarti yang saya utamakan tuh ya kayak kualitas, servis, pelayan semuanya tuh saya utamakan untuk kita fokus aja sama satu produk. Delivery itu adalah bagaimana kita memberikan produk kita ke customer. Maka ketika konsumen kita sudah fanatik kayak saya gitu, ya udah kemana aja, mau di rumah pun Mas Andre pasti saya hubungi, Mas, saya potong rambut ya. Karena sempat di rumah juga 2 bulan kemarin. Iya. Bukanya di ruang tamu kecil, sempit kali di rumah. Jadi teman-teman, saya ngelihat antara nekat sama luar biasa Mas Andre ini ya. Jadi beliau tuh buka barbershopnya itu di ruang tamu gitu ya. Tapi karena kita udah sahabatan, kalau mau di mana aja ya udah lah. Masih keterbatasan lah, kayak masih pakai kipas angin. Iya betul. Jadi pelanggan yang datang ke rumah itu harus jalan kaki dulu ke rumah gitu, masuk gang, parkir mobilnya di luar, melewati rumah tetangga kan. Betul. Habis cukur lewat lagi rumah tetangga menuju. Cuman di balik itu saya punya kayak inisiatif lah supaya kayak pelanggan saya gimana sih, mereka lebih mudah untuk parkir, kayak tempat kerja saya lebih enak, habis itu mereka lebih nyaman. Dan alhamdulillah ruangan kita sekarang udah enak gitu kan. Udah AC ya, Mas? Udah pakai AC, dulu pakai kipas. Iya. Sampai ada yang nyindir gitu, masa hair studio hanya pakai kursi satu, pakai kipas angin, ada sempat yang kayak gitu. Ingat ya teman-teman. Jadi nggak semua orang itu suka dengan kita ya. Ketika apalagi kita buat usaha sendiri, itu ada aja orang nggak suka. Nah, saya ngelihatnya Mas Andre tipe orang yang ya udahlah, biarin aja, yang penting ini usaha saya. Balas dengan hal yang positif gitu, nggak usah banyak bicara tapi buktikan gitu. Iya. Dan saya senangnya dengan barbershopnya Mas Andre ini, dia fokus memberikan apa yang customer butuhkan. Misalnya kalau teman-teman di sini AC-nya disediain, parkirnya disediain. Iya, itulah kenapa saya bisa sekarang ke kios, ke tempat sekarang ya itu, karena saya pedulian terhadap pelanggan gitu biar lebih nyaman. Tempat parkirnya ada, itu sih yang jadi motivasi saya pindah ke tempat ini. Modal nekat aja sih sebenarnya. Modal nekat aja hebat ya. Oke teman-teman, ini kisahnya Mas Andre ya. Nanti next session kita datang lagi, kita ngobrol lagi, kita ajak ngopi bareng sama Mas Andre. Mudah-mudahan usaha ini berkembang, kemudian bermanfaat buat banyak orang. Amin. Terima kasih. Lihat Mas. Makasih Mas Andre. Ya, ini studionya Mas Andre ya. Ini studionya Mas Andre. Jadi teman-teman kalau mau jadi pengusaha ya gini nih, dihubungin beliau nih. Ini dikasih member ya.